Oke, oke kawan, saya sudah melakukan investigasi yang cukup panjang terkait dengan kasus yang menimpa saya, yaitu sekitar pada tahun 2011 saya ini seakan-akan di TO ya, dicari-cari kesalahan saya dan dikriminalisasi oleh sistem yang itu tidak tahu sistemnya dari mana. Dimana sebenarnya sejak sebulan sebelum berpuasa itu saudari IWW ini sudah saya duga merancang sesuatu yang sangat memprihatinkan dan merugikan kehidupan dan perhidupan kami, dimana saudari IWW ini pulang ke rumah itu langsung mengajak kami untuk keluar dari rumah, katanya untuk makan malam gitu ya. Tapi kenyataannya kita tidak jadi makan malam. Di Winong ada hambatan atau terhambat. Kita dipermasalahkan di Winong, katanya kurang enak, terus minta untuk makan malam di Gabus gitu ya. Tapi di dalam perjalanan saudara IWW ini menyebut-nyebut selalu nama seorang oknum polisi, terus kepala dinas pendidikan dan nama-nama tertentu yang katanya sangat dekat dengan dia dan akan mempersunting dia ya, akan melamar dia dan menghidupi dia karena dalam ancaman meninggalkan saya. Hal ini mari kita kembangkan dan kita gelar bersama bahwa saudari IWW ini sudah merencanakan jauh hari untuk memperkarakan saya, di mana saya adalah suaminya yang memperjuangkan sampai yang bersangkutan itu bisa menjadi PNS. Dan dalam perjalanan sampai di Gabus itu saudari IWW masih tutul-tutul HP itu, katanya mau sampai Karaban gitu ya. Kita perlu ketahui bahwa sejak berangkat dari Winong ini saudari IWW ini sudah berkoordinasi dengan orang lain untuk melakukan kriminalisasi kepada saya atau suatu persekusi. Ada 3 mobil yang menguntit saya, yaitu 1 mobil APV, yang 2 itu Avanza, yang ketiga Espas ya, APV warna krem dan Espas warna krem, dan 1 Avanza warna merah. Akhirnya disitulah saya mencurigai ada sesuatu, lalu saya berbelok di pertigaan Masjid Mojolawaran Gabus. Saya silaturahmi di rumah Bapak Muhid untuk melakukan tabayun dan memberikan selamat Hari Raya Idul Fitri dan minta maaf lahir batin dan sebagainya. Nah, disitulah momen-momen itu terjadi. Saudara IWW menyatakan bahwa akan membayar seluruh hutang piutang dia yang kepada saya kan gitu. Tapi kenyataannya ya itu tahu sendiri bahwa selang beberapa menit dalam cekcok mulut itu ada gerombolan itu yang datang, yaitu terdiri dari 1 orang namanya Bribka Bambang Permadi itu tadi dan Besut. Itu datang seolah-olah olah TKP dan akan memperkarakan saya. Itu lepas saya akhirnya pamit ya, kita boncengan anak dan itu saya naik sepeda motor sampai di pertigaan Masjid Mojolawaran Gabus itu. Di depan itu ada gerombolan yang menghadang saya. Tiba-tiba saya dipukuli beramai-ramai, saya dianiaya, ada yang nunggak saya, ada yang jotos saya. Saya dieret-eret seolah-olah saya ini residivis dan saya ini bersalah atau disetting seolah-olah melakukan sesuatu. Selanjutnya saya dibawa lagi ke ruangan dan saya diintimidasi, saya diancam ini itu, saya akan diperkarakan ini itu dan sebagainya. Yang selanjutnya itu sangat mengecewakan saya ya. Saya akhirnya kecewa dengan proses itu. Saya diintimidasi, saya diancam oleh oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permadi itu ya, dan saudari IWW dan anak saya dibawa
Ya intinya diculik dan dibawa kabur itu berarti menurut keterangan dan lain sebagainya yang saya himpun, ada hubungan khusus dengan saudara Bambang Permadi itu sejak tahun 2003. Sejak 2003 atau 3 tahun perkawinan saya, saudara IWW ini sudah melakukan perselingkuhan masif atau hubungan gelap melalui belakang dengan seseorang yang diduga oknum polisi ini. Hal ini sudah saya terangkan, saya sampaikan kepada para pihak, terutama adalah kepada Propam Mabes Polri, agar segera meneliti dan menyelidiki sindikat kejadian ini dari awal, dan saya terangkan bahwa ini adalah murni rekayasa. Kejadian ini murni kriminalisasi yang ditujukan kepada saya. Kita kembangkan dari peristiwa ini karena setiap peristiwa itu mengandung muatan, mengandung motif, modus, dan lain sebagainya. Saya menuntut siapapun yang terlibat di dalam peristiwa persekusi penganiayaan kepada saya, mulai di Mojo Lawaran Gabus, di Paras, di Minto Rahayu, di Jalan Kebolamang Sugian, sampai dengan di mana ini, sampai kejadian di Kopek Karangwontan juga untuk diusut tuntas. Siapapun yang terlibat di dalam hal ini untuk diusut tuntas atau disikat. Jadi saya mohon para pihak untuk membantu, terutama adalah APH, karena ini menyangkut kehormatan dan hasrat hidup orang banyak. Seluruhnya kami serahkan, yang berkaitan dengan hukum kita serahkan kepada kepolisian. Saya mengucapkan terima kasih, selama ini laporan saya sudah ditanggapi, namun belum ada tindakan-tindakan yang signifikan, yang korektif atau responsif untuk upaya penyelesaian kasus ini. Demikian hari ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian APH dan ini menjadi pendulum awal sehingga setiap tindakan oknum atau anggota yang tidak bertanggung jawab itu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara kemanusiaan, secara lembaga, secara institusi, dan diselesaikan dengan cara hukum. Demikian semua ini saya sampaikan sebagai penjelasan untuk diketahui semua pihak, dan saya menuntut peristiwa ini untuk senasihat dapat dituntut. Terima kasih, saya Soleh Kuliati Saki dari Pukat Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.